Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan memaparkan hasil diskusi kami dari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator kami, Bapak Calvin Sandabunga, dan pengajar praktek kami, Ibu Ida Maya Dewi Merta. Inilah anggota kelompok kami. Slamet Wiono, Sabarudin El Agi, Nancy Jafar, dan Woro Sayekti. Tema yang kami angkat dalam diskusi kami adalah kerajinan ulekan batu kuala Desa Sukajaya, Kecamatan Toili sebagai warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Latar belakang. Cobek adalah piranti masak yang sudah digunakan dari zaman nenek moyang yang dimiliki oleh setiap orang di rumah, khususnya oleh orang Indonesia yang memiliki warisan kuliner dari resep nenek moyang dan sudah mendunia. Cobek berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menumbuk, menggiling, melumat, mengulek, dan mencampur bahan-bahan tertentu, misalnya bumbu masak, rempah-rempah, jamu, atau obat-obatan. Pendahuluan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai nilai luhur kearifan budaya daerah. Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk berbudaya. Kebudayaan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan non-material. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bersandar pada dua aspek, yaitu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta sebagai makhluk Tuhan yang menjaga keseimbangan semesta. Menjadi khalifah yang harus memakmurkan dan melestarikan lingkungan. Sesuai dengan kodrat alam, pendidikan adalah tindakan yang disengaja dan direncana dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dibawa sejak lahir. Kodrat zaman. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pendidikan bergerak begitu cepat dan sangat dinamis. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan anak-anak didik kita. Pendidikan dan kebudayaan saling terkait, yaitu dengan pendidikan bisa membentuk manusia yang berbudaya dan dengan budaya bisa menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan aturan norma yang dijadikan pedoman kehidupan. Kekuatan konteks sosio-kultural yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memahami kondisi budaya masyarakat dalam hubungannya dengan pendidikan sesuai dengan aspek yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, kelompok kami memfokuskan pada tradisi pembuatan ulekan batu kuala masyarakat Desa Sukajaya, Kecamatan Toili. Batu adalah sesuatu yang hanya memiliki nilai material, sehingga tidak memberikan nilai yang lebih. Dengan etos dan keuletan masyarakat setempat, batu berubah menjadi nilai guna dan nilai estetika.
Hal inilah yang menjadi bahan presentasi kelompok kami tentang budaya masyarakat dalam hubungannya dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan pada penguatan karakter peserta didik. Dan inilah hasil batu ulekan di Desa Sukajaya, Kecamatan Toili. Makna yang bisa kita ambil dari pembuatan ulekan batu kuala. Yang pertama, kreatif. Tanpa sebuah kreativitas, sulit mengubah batu menjadi sesuatu yang bernilai guna. 2. Disiplin. Kedisiplinan sangat dituntut dalam upaya menciptakan ulekan batu agar dapat dibentuk sesuai rencana. 3. Keindahan. Nilai keindahan diperlukan sebagai upaya untuk menarik minat dan memperindah tampilan bentuk yang dihasilkan. 4. Keuletan. Diperlukan sikap ulet untuk menciptakan sebuah karya yang benar-benar bermutu dan berguna. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan sekolah. Tantangannya adalah minimnya kesadaran kolektif di tingkatan para guru sehingga terkesan abai untuk bekerja sama dalam membangun karakter disiplin, ulet, dan kreatif bagi peserta didik. Solusinya adalah 1. Perlu pemimpin yang tegas dan luas. 2. Menekankan siswa untuk disiplin waktu, mengerjakan tugas, dan dalam mengikuti pembelajaran. 3. Kegiatan ekstra, kokurikuler, dan intrakurikuler lebih menekankan pada praktek penciptaan karya sehingga terbiasa mengkonkretkan pengetahuan dalam karya. Nilai-nilai yang bisa diimplementasikan pada konteks kelas berkaitan dengan kerajinan ulekan batu. Yang pertama, berpikir kritis. Seorang siswa harus berpikir kritis dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah, misalnya menyelesaikan tugas-tugas di kelas. 2. Bersikap disiplin. Seorang siswa harus bersikap disiplin, yaitu taat atau patuh terhadap tata tertib di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, senang akan keindahan. Seorang siswa harus senang terhadap keindahan dengan menjaga lingkungan baik di kelas maupun di luar kelas. Keempat, sifat ulet. Seorang siswa harus mempunyai sifat ulet dan teliti dalam mengerjakan sesuatu sampai mendapatkan hasil yang diinginkannya. Nilai-nilai yang bisa diimplementasikan pada konteks sekolah berkaitan dengan kerajinan ulekan batu. Pada konteks sekolah, nilai-nilai yang bisa ditanamkan untuk seluruh warga sekolah adalah saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, indah, dan ramah terhadap anak. Berpikir inovatif terhadap perkembangan zaman. Sikap disiplin terhadap peraturan sekolah. Sikap tidak mudah menyerah atau ulet dalam menghadapi suatu permasalahan di sekolah. Demikianlah pemaparan kami tentang nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan kekuatan sosiokultural budaya daerah setempat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.